Songo 10, 11, 12, 13, 14. 22 nih mas? 22, ini 23. Ini 23. Mas turun satu mata berarti? Turun satu mata. Dengan harapan dari 4 ke 5-nya jadi? Lebih close. Lebih close nih. Itu yang lebih baik dirubah itu yang primer atau yang sekunder? Kalau itu... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di AD 1 Rasio. Bener, ini langsung dengan Mas Adinya. Ini daerah apa namanya mas? Wonosari. Ini Wonosari mas? Kecamatan Wonosari. Kecamatan Wonosari. Bukan Wonosari yang Gunung Kidul sana, beda kan? Beda. Kecamatan Wonosari. Kecamatan Kabupatennya? Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten. Nah ini hari ini gue coba ketemu langsung sama beliau karena atas rekomendasi teman juga untuk gue berkunjung ke sini gitu loh mas. Kebetulan hari ini jamnya memang gue berkunjung agak sore teman-teman. Udah 5:30 jadi udah sepi. Jam kerja jam berapa mas? Jam 8 sampai jam 4 sore om. Jam 8 sampai jam 4 sore. Iya. Ini apa saja yang diproduksi di sini mas? Sebetulnya semua ya, semua untuk hal teknis, tapi 70% itu komponen otomotif ya, itu tadi berupa transmisi motor, gearbox. Betul, gearbox motor. Semua gearbox mas. Semua mobil, gearbox, mobil juga ini. Juga motor, mobil, mobil, yoi bisa di sini. Bisa, mobil bisa. Itu kalau boleh dilihat mas, saya boleh ke dalam? Boleh. Ke dalam. Ini mas, aduh, ini mas nih. Saya dari tadi tuh sebenarnya penasaran sama ini mas. Ini apa? Ini master sampel. Master sampel. Kalau misalkan kita orang teknik ya, itu kalau bikin berdasarkan gambar kerja. Nah, sedangkan permintaan di pasar itu gambarnya itu berubah-ubah. Ada yang minta ditipisin lah, minta dibor. Nah, nanti kebanyakan gambar. Akhirnya kita buatkan satu master yang itu orisinilnya untuk nanti diproses secara geometri itu biar sama persis 100% mirip orisinil. Cuman perbedaannya 1:1 mas? Itu dimensinya 1:1? Kemiripannya 1:1? Iya, ya 99% lah, yang 0,1%-nya yang miss dikit. Ya itu kalau bubut itu mah wajar mas. Lari sedikit itu memang ada toleransinya pasti kan? Iya, toleransi pasti ada. Lah, ini motor apa aja tuh lihat ngap? EVU, Ninja, Tiger, Satria 2 tak, Blade, Karisma, MX. Iya, Jupiter, Poswan, Pisr itu. Lah ini yang paling ninja dulu deh, yang rada-rada dong. Oke. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu mas? Iya betul. Oke, ya, yes, betul. Gue berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Ini hitungan sudah ubahan? Oh belum, ini masih orisinil. Oke, ini Ini orisinil. Semua ini berarti bicara orisinil ya mas? Orisinil semua. Jadi kan kita untuk custom itu acuannya pasti dari yang orisinilnya dulu. Oke. Biar nanti PNP gitu ya om. Iya. Orisinil dulu semua. Lah ini geser kanan. Nah, ini nggak apa-apa kan mas? Saya ambil nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah ini apa mas? Sebetulnya ini kemarin untuk acuan biar produksinya itu lebih tepat waktu ya om ya. Okay. Tapi sepertinya nulis-nulis seperti ini ribet. Akhirnya saya bikin secara digital. Jadi semua jadwal itu masuk ke komputer. Di sana ada komputer. Jadi setiap operator itu nanti punya hak akses untuk login. Oke. Lalu paperless lah. Istilahnya kerja itu nggak ribet. Benar. Ngurangi sampah kertas. Betul. Ya, jadi ditulis lah ini kayak gini mas. Nah, ini kemarin sempat uji coba tapi nggak jalan. Belum atau enggak? Nggak jalan. Jadi kurang efisien waktu. Menurut saya kurang efisien waktu, akhirnya ya udah stop aja, nggak usah nulis-nulis, kita langsung lihat di komputer, nanti datanya kan nggak ada potensi salah tulis gitu. Oh, ngilangin human error lah ya mas. Betul. Ya, supaya komunikasi antar user juga komunikasinya langsung di situ kan, dengan login dia gitu ya. Iya. Oke, berarti sistem kerjanya memang udah sistematis mas ya. Tadi saya juga lihat teman-teman yang datang, yang pulang itu mereka udah pakai handkey mas.
absen. Oh ya, absen Avenger. Ya, the fingerprint kan? Ya, itu jadi memang udah terrecord di situ. Maunya kita ya lebih maju lagi, tapi ya bertahap. Gitu juga udah keren mas, maksudnya udah keren banget, datang udah tweet gitu. Mangap lo nggak jelas sih kadang-kadang absen ini. Emang lo nggak apa-apa. Lalu ini nih mas, Sorry, yang ya. kesini, nah, yang kesini konsumen sampean apa ya memang tadi jenengan bilang itu 70% ya memang untuk rasio ini. Sebenarnya jenengan bilang tadi saya bisa menggarap semua material teknis dari otomotif gitu. Iya betul. Cuman sekarang ini kendala saya itu ada di SDM. Jadi Manpowernya. operator ya. Manpowernya itu masih kekurangan orang. Kalau misalkan nanti nyetruk, kemudian bikin head, itu sebetulnya bisa, tapi Ubah sudut segala macam kan sebenarnya bisa aja kan mas? bisa. Tapi ya itu tadi nggak ada Manpowernya ya. tenaganya. Sebenarnya bisa, cuman ya karena ya oke, tetapi ya, yang ini bisa dijalankan ya ini aja dulu gitu. Iya betul, jadi lebih berfokus ke transmisi. Nanti kalau ke stroke ke sana ompeken. Ya, paling enggak rekanan lah, menghidupi semuanya ya mas. Iya betul. Ya, itu oke tuh. Terus gini mas, untuk kayak gini nih, ini masih selongsongan ya? Selongsong ya mas, masih ya mas? Apa udah potongan ini mas? Oh udah potongan Udah mas? potongan. Udah potong semua ya? Ini kurang proses milling. Kebetulan kan kalau CNC milling kan memang belum ada, jadi masih subcon. Sementara yang tersedia ya ini masih bubut CNC sama hobbing CNC. Kalau misal teman-teman ini kan yang mereka order, karena ini sampean udah punya apa namanya display untuk standartan, apa ya memang di sini lebih banyak yang order itu material atau part yang hitungannya standar atau yang justru modifikasi mas, ubahan mas? Justru yang custom om. Customan itu? Lebih custom. Jadi kan kalau misalkan kebutuhan orang balap itu powernya kegedean, untuk mengantisipasi biar nggak startnya nggak jambeng-jambeng Atau untuk terlalu liar gitu? Sama ngikutin power mesinnya itu ada request dari konsumen. Dari ya entah ownernya atau mekaniknya gitu ya mas ya. Lah ambil contoh apa umpama ya yang sering mas, tipe motornya bebek kah atau ninja kah yang sering kesini? Yang sering Atau herek kah? meratai om. Rata. Semua mas tangani semua di sini. Semua alhamdulillah masuk. Lah hitungannya kalau umpama ada mekanik A, dia itu rata-rata konsultasi dulu ke jenengan atau dia sudah membawa hitungan sendiri? Ada yang sudah punya hitungan sendiri, tapi juga ada yang kita saling bertukar Pikiran. Jadi kan kalau di sini kan ibaratnya tempatnya orang pesen nih. Nah, ketika ada konsumen itu biasa pasti tanya, ini yang terbaru versinya yang gimana mas? Yang dipakai si A hitungannya berapa? Nah itu kalau seperti itu biasanya saya hitungkan itu sesuai yang dibutuhkan. Jadi misalkan untuk drag berapa ratus meter, cc-nya berapa, kemudian untuk kompetisi ataupun bebasan itu punya spesifikasi tersendiri. Oke gini, acuannya mas, ketika sampean menyarankan ke konsumen, yang perlu sampean tahu penentuan perbandingan rasio tuh primer sekunder gitu, apa yang mas harus tahu lebih dulu? Jarak kah, cc kah, bobot joki kah? Ya. Apa kira-kira yang jadi? Itu ya, jadi itu dari jarak track, misalkan track nih ya. Drag umpama 402 umpama, ini kan lagi itu. mau sedang ini nih mas. Nah, dari situ nanti biasa komunikasi saya menanyakan cc-nya berapa, kemudian bobot total keseluruhan kendaraan sama joki nanti berapa. Itu jadi poin-poin tuh mas ya. Betul. Jadi Boleh minta salah satu contoh nggak mas? Mas ada nggak rasio yang sudah ubahan? Ada nggak? yang sudah rubah. Yang modifikasi Iya, mas maksudku. Standarnya mana mas?
standar. Nah, ini FU ini. FU 2. Gigi 5. 5. Oke. Kemudian yang standar FU. ini. Ya, ini jumlah mata standar FU ini 22. 22 gigi 5-nya. Ini 23 ya, Om. Saya Mas, kita hitung Mas. Lupa itu wajar Mas. Jiro lupa mau 6 itu 8 9 10 11 12 13 14. 22 ini Mas. 22 ini 23. Ini 23. Mas turun satu mata berarti. Turun satu mata. Dengan harapan dari 4 ke 5-nya jadi Lebih close. lebih close. Iya, betul. Ini saya nanya lebih dalam lagi ya Mas ya. Oke, Penentuan gini Mas. Ini sebelum kita masuk ke material ini Mas ya. Idealnya Mas, kalau saya lah orang bodoh nih Mas nih, saya coba mau menghitung nih ceritanya nih, standar nih umpama nih. Supaya lebih memudahkan jenengan, ketika saya mau membuat atau mengorder rasio jenengan, mau saya buat katakanlah supaya lebih close nih, itu yang lebih baik dirubah itu yang primer atau yang sekunder? Kalau itu tergantung hitungan yang orisinilnya, Om. Orisinilnya. Misalkan ini sebab gini, setiap motor itu memiliki karakter mesin yang berbeda-beda. Kemudian dari pabrikannya sana pun mungkin ini dibuat untuk dikhususkan untuk apa, itu kan juga berbeda. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa ngomong harus primer, harus sekunder, itu nggak bisa ngomong. Jadi setiap mesin, setiap motor itu bisa jadi misalkan diganti primernya ini lebih enak, yang satunya nanti diganti sekundernya lebih enak gitu. Lah, Mas sendiri katakanlah tipe ini, saya balikin dulu Mas, saya lupa lagi. Ini mana ya? Tadi mana ya? Ini ya Mas? Mas, udah sini aja. Sini. Sini. Iya. Lupa malah kacau malah. Wah, orang masa nggak ngeplak. Kacau malah. Gini Mas. Nih, katakanlah ini pas depan saya nih Mas, ini Ninja nih Mas. Mas itu punya berapa versi hitungan modifikasi si Ninja? Kan kelas ada 201, ya. 402, mungkin kalau di Jakarta 500, mungkin kalau di Medan 1000. Ada nggak yang pesen dari Medan? Ada juga. Nah, Mas tuh punya masing-masing setiap motor ini berapa tipe? Kalau untuk Ninja sendiri lumayan banyak ya Om ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 10 versi. 10 versi? 10 versi itu yang rakitannya Om, rakitannya, jadi full setnya. Full setnya 10 versi? 10 versi, tapi kalau yang bijian, katakanlah gigi 1 aja, terus gigi 2 sekunder saja, itu totalnya ada, kalau semua motor ada 1.600 data. Terus kangel ya, 1.600 sih, susah itu. Satu motor 10 jenis lah ya. Itu entah hitungan bedanya hanya di gigi satunya aja atau di duanya aja atau? Iya, itu variasinya semua itu ada. Kebetulan kemarin 1 minggu yang lalu saya hitungkan, saya migrasi data ke software yang baru, itu sekitar 1.600 data. 1.600? 800 pasang. 800 pasang, iya kali 2 ya. Itu keseluruhan motor ya Mas, yang masuk di sini ya? Apa udah termasuk mobil itu? Belum, itu cuma motor saja. Kalau mobil nggak sesering transmisi motor. Iya memang ya pangsa pasarnya memang kebanyakan di motor sih Mas, daripada di mobil sendiri kan. Mungkin kalau mobil itu kasus-kasus tertentu aja kan, entah yang error bagian mananya apa segala macamnya. Terus gini Mas, cara sederhana untuk menghitung perbandingan rasio ini supaya pas. Kalau mekanik mungkin hitungan itu udah jelimet mungkin Mas. Kalau buat orang-orang awam itu mungkin hitungannya wah ini dibagi ini putaran RPM segini gitu kayak gitu Mas. Cuma kalau sederhananya aja Mas, dari hitungan rasio standar itu gimana Mas nentuinnya Mas? Kayak ini tadi, maaf saya potong tadi, itu jenengan FU jenengan cuma kurangin 1 kan? Iya. Nah itu apa semua berlaku di semua motor gitu? Oh tidak, jadi kan kalau misalkan kita kan ada yang risetan dari bengkel saya sendiri, kemudian ada yang ini hitungan mengikuti para senior suhu yang dulu udah pernah bikin, itu Om. Nah, jadi kalau misalkan saya bikin,
itu bervariasi antara data yang saya olah, kemudian sama yang sudah beredar di pasar. Kemudian ada data riset dari mekanik yang baru, biasanya itu nanti nggak dikeluarkan, tergantung persetujuan saya dengan si periset. Itu misalkan itu yang riset si mekanik. Si A umpama. Kalau kita mau ngomong cara sederhana untuk menentukan, paling sederhana itu kita merasakan semua setting itu standar dulu. Standar dulu. Standar dulu. Jadi nanti setelah kita pakai, coba kan nih. nah nanti masuk. kurang enak di mana, nah baru di situ kita rubah. Jadi nanti kita konsultasinya, yang ini gigi 3 terasa drop nih om, kecepatan atau gimana itu. Nah sebab itu setiap orang itu punya hitungan sendiri-sendiri. Punya analisanya sama punya karakter pembawaan motor itu kan lain-lain. Ada yang minta tengahnya rapet-rapet, ada yang minta tengahnya itu sedikit ngedrop, itu juga ada. Lah, bedanya itu apa mas? Misalkan bukankah kalau saya salah tolong dikoreksi mas, karena saya juga masih banyak belajar dengan senior-senior itu. Bukankah memang kalau dia close itu malah bagus ya, supaya menuju setiap operan ke peak power itu lebih cepat gitu. Tetapi kok ada yang minta malah dibikin? Nah itu saya juga kurang tahu. Alasannya itu apa? Supaya dorong apa? Supaya lebih? Kemungkinan ya, kalau berdasarkan analisa data, kalau misalkan dia minta sedikit drop, itu memang untuk ambil nafas yang lebih panjang. Jadi mungkin disesuaikan dengan setting panelnya. Faktor yang lain kebetulan saya juga masih belajar om, jadi untuk menghitung dari mesin sampai ke output itu juga masih banyak belajar juga. Iya mas, sama mas, kita sama-sama belajar semua mas, sama-sama. Tapi kalau nggak saya datang gini kan saya jadi nggak tahu mas, kalau gini kan jadi tahu mas. Iya ternyata memang khusus untuk hitungan rasio itu juga menarik sebenarnya mas, kalau mau didalemin gitu ya. Kita hanya mengganti satu mata aja, dibuat lebih kecil gitu, yang tadinya 22 jadi 21, itu motor jadi lebih jerit, atau apa itu kan jadi berasa emang kelihatan. Iya gitu, betul sekali. Itu. Lalu gini mas, kalau dari menurut rasio standar ini, ada nggak yang memang dia mendekati hitungannya ini apa ya? Kalau dibilang sempurna juga setiap orang ya acuannya beda-beda. Cuman maksud saya paling mendekati. Iya mendekati lah gitu mas. Ada. Motor apa mas? Biasanya itu di motor Satria 2 tak, KLX Satria 2 tak, KLX 150 itu mas, supermoto biasanya? Ya, itu kemudian sama mungkin ya Supra 125. Nah, Supra 125. Supra 125 itu kalau yang itu Supra bapak itu mas? Supra bapak? Iya. Wave ya? Wave. Kalau di Thailand kan wave namanya. Wave. Ya, kemungkinan masih ada lagi, cuman saya mungkin nggak apa kalau nggak melihat data secara langsung. Nah itu sebetulnya kalau misalkan kita mau memaksimalkan motor ini dengan paket hemat, kita bilangnya ya, paket hemat, mau modif dengan budget yang sangat minim, itu udah bisa terasa lebih enak daripada misalkan kita motor VCR nih, VCR itu kan banyak faktor untuk yang bikin nggak enak, itu kan banyak. VCR iya, itu. katakanlah gini mas, VCR kenapa ya standarnya jatuh-jatuh mas? Nah itu kan, itu kalau dioper RPM jatuh gitu mas? Ya itu mungkin desain dari sono. Ya, dari pabrikannya lah ya. Berarti PR untuk merapikan VCR itu lebih besar daripada si Supra atau Satria gitu mas? Iya betul. Ini di rasio ya om? Ya di rasio memang itu. Lalu gini mas, ada nggak mas hitungan rasio yang bisa saling substitusi dari motor A ke motor B? Hitungannya loh mas, bukan barangnya. Emang ada yang barangnya bisa ada mas? Bisa? Ada. Ada juga? Jadi sebelum kita bikin ini kan termasuk cetak baru ya dari bahan mentah. Sebelum kesini dulu memang kita oplos bahan. Jadi dari bahan motor apa nanti kita modifikasi untuk dipasang ke motor apa melalui proses yang
dibubut, dilas maupun yang langsung tinggal pasang aja itu juga ada. Saya kalau nggak salah dulu sekali Mas, saya pernah pakai punya Grand itu saya taruh Jupiter dulu Mas. 1336 seingat saya udah. Kalau nggak salah udah. Itu kalau 1336 itu GL. GL ya Mas? Ya. Seperti ini nih Mas. GL Mega Pro. Nah ini apa nih? Nah ini dia benernya. Iya. 13-nya yang ini. Cuma dulu apa nggak riskan dulu ya? Jadi dikulitin Mas, terus dilas kuningan Iya. gitu. Kemungkinan ya. Saya salah waktu itu Mas kayak. Saat itu mungkin belum banyak yang bengkel bikin transmisi gitu mungkin Om. Kalau saya rasa saya nggak ada duit makanya ngakalin gitu. Kalau ada duit membeli aja udah. Iya. Kalau Iya kayaknya gitu Mas. Zaman dulu emang masih sedikit Mas yang bisa ubah ini, ubah itu, segala macam kayak gitu. itu sebetulnya gini, bisa dikatakan lebih hemat tapi bisa dipakai dan bisa jalan. Tapi dari segi teknis ada beberapa itu yang sempurna, dioplos ya ini. Kemudian lebih banyak yang tidak sempurna. Jadi kita bikin roda gigi itu aturannya itu berdasarkan jarak antar kedua as primer dan as sekunder. Nah, misalkan itu jaraknya antara motor satu dan satunya itu nggak sama, kebetulan Om Ibnu kemarin itu kan bikin dari GL dipasang ke Jupiter, itu ada selisih 0,2 mili, jadi pasti kocak. Iya, berisik deh tuh akhirnya. Mungkin secara fungsi bisa, Secara cuman fungsi ya bisa, nggak efek tahu. jangka panjang mungkin lebih Aman mudah atau enggak? haus, kemudian lebih mudah patah, itu biasanya. Iya, itu namanya ngakal Mas. Ya segitulah. Dulu saya pakai, tapi sekarang udah banyak yang saya stop karena memang diutamakan ke kualitasnya yang bener-bener presisi. Iya. Ya memang udah gitu kebutuhan pasar juga berkembang kan Mas. Iya betul. Mereka juga langsung plug and play, ya kan kayak gitu kan. Lah terus Mas, kalau langkah kerja, flowchartnya nih, kalau di sini itu material mentahnya di mana, terus jalannya kemana itu iya, mana Mas? gini. Nah boleh ditunjukin Mas. Ah. Ih. Jadi dari sini ini material mentah, kemudian nanti dipotong, potong jadinya yang seperti ini. Nah setelah dipotong, proses pertama itu pasti dibubut Om, nggak bisa langsung Iya. kan? Ini coba ini berapa gram beratnya ya? Ini udah coba. Ya? Coba timbang aja Om. Ini bisa loh ini untuk inian. Kalau buat teman-teman yang motornya keringanan, terus harus meregulasi bobot, ini pakai gini bikin. Boleh. Iya bisa ini. Ih bagus ini. Malah pas kanan-kanan kiri-kiri gitu. Biar nggak berat sebelah. Iya. Oke. Ini dipotong terus dibubut. Iya, saya nyalakan dulu lampu. Oh jangan Mas. Lampu mana? Oh ini. Tak kira lampu engine ya. Wah. Pas produksi gede nanti. Kemudian kita bubut. Di sini. Nah ini ini masih kotor. Oke. Nah yang produksi hari ini berarti kan? Ya setelah dibubut nanti baru jadi bahan. Nah ini Ninja Om. Kebetulan ini Ninja. Ini nanti calonnya mata 25. Setelah dibubut jadi seperti ini, kemudian nanti melalui proses milling, dibikin lubang-lubang. Nah proses lubang setelah itu seperti ini bisa langsung kita hobbing. Millingnya belakangan juga bisa. Hobbingnya di sini Om. Jadi nanti ini pisaunya. Nanti setelah hobbing, setelah itu baru masuk ke hardening. Kerasin itu ya Mas? Nah itu Mas, ada yang apa namanya ya, mereka itu ya senior itu kalau apa namanya saya sering curhat begitu, mereka beranggapan ada yang terlalu keras itu juga nanti crack, gampang crack, kelenturannya kurang gitu. Ada juga yang kalau terlalu lentur itu dia juga nggak bagus gitu. Betul. Penentuan keras dan enggaknya itu berdasarkan apa ya Mas? Satuannya apa sih Mas? Sebetulnya satuan kekerasan itu banyak, tapi umum yang digunakan itu HRC. HRC. Betul. Jadi kalau saya bikin itu menyesuaikan proses yang saya bisa. Nah
Kalau untuk proses pengerasan ini saya sedikit cerita ya. Oke, nggak apa-apa. Proses pengerasan itu sebetulnya prosesnya panjang sekali. Kalau misalkan kita ikut proses yang panjang itu, kosnya nggak dapat. Harga ke konsumen pasti melambung 3 kali lipat dari sekarang. Makanya dari situ kita memilih material yang dapat sesuai untuk diproses dengan proses yang kami bisa. Proses hardening yang kami bisa itu tekniknya namanya flaming om, dibakar. Nah, panasin itu ya mas? Nah, itu yang bikin kendala crack maupun konyot. Karena mungkin waktu proses hardening kita kan manual nih. Yang bakar itu mungkin banyak pikiran. Waduh. Ngelih atau kali bro lagi apa kali macet malas atau gimana buru-buru akhirnya nggak sempurna. Tetap aja human error ya mas? Human ada di error situ ya? Karena kita bikin manual. Nah kalau di saya juga kebetulan flaming manual, tapi ada trik sendiri lah pasti. Ada trik sendiri, kemudian olinya pun khusus kita dari Jepang olinya. Itulah khusus. Makanya mungkin keras tetapi juga tidak mengurangi kelenturan mungkin ya. Betul. Tetap lentur tapi keras tapi gimana gitu maksudnya? Ya, nah, kalau itu jadi gini. Kalau dari standarnya ke yang jenengan produksi, tingkat kekerasannya apa ya sama mas? Sama, kita alat ukurnya ada tapi portable. Satuan yang digunakan itu HRC. Jadi berhubung portable ya pasti berhubung manual pasti ada sedikit miss tapi masih dalam batas aman. Oh, masih range-nya aman masih ya. Ya, itu sebenarnya mungkin kalau memang Mas mau mengikuti yang seperti pabrikan bikin, harga satu rasio sepasang lah katakanlah, itu berapa persen Mas dari harga yang biasa jenengan jual? Naiknya berapa kali lipat? 3 kali lipat 300% berarti. Kalau kita pakai mesin kita sendiri, iya. Jadi kan kalau misalkan ini kan bengkel custom ya, pasti kapasitas outputnya itu nggak banyak, paling cuma beberapa biji. Nah kalau kita prosesnya cuma sedikit, itu bisa 3 kali lipat harganya. Iya, tapi kalau misalkan kuotanya banyak, mungkin itu lebih dari 1.000 itu harganya masih bisa sama dengan yang sekarang. Oh bisa lebih murah. Bener mas, bener mas. Soalnya saat proses namanya plasma ionic reading. Plasma ionic reading. Ya, itu proses yang paling modern untuk saat ini menurut yang saya tahu. Ya, itu untuk proses pengerasan itu tadi ya mas? Betul. Pabrik pakai itu berarti? Iya, ada yang pakai itu, ada yang pakai gas nitriding, nggak pakai plasma, cuman gas nitriding juga ada. Gue nggak tahu apa yang dia ngomongin apa. Nanti saya browsing mas tuh biasanya tuh. Saya kalau ketemu istilah begitu, mas nanti kalau saya banyak nanya, ketika umpama saya WA itu, tolong dijawab kalau senggang. Lalu gini mas, musim balap kan lagi belum mulai kan, apalagi mau ada jelang pilpres. Kalau yang setahu saya teman-teman saya yang kerja di Cikarang di pabrik besar itu mereka kena imbas mas. Ada yang masuknya hanya dari Senin sampai Rabu, Kamis Jumat Sabtu mereka dirumahkan. Ada yang betul-betul mereka akhirnya putus kontrak ya, kasihan sih mas. Karena memang suasana sekarang itu mungkin banyak investor tuh yang belum mau memproduksi gitu karena melihat hasil pilpres ini loh mas itu kan. Nah jenengan ini sebagai home industry lah ini mas ya. Apa ya sampean kena imbasnya juga mas? Alhamdulillah saat ini tidak, dan mudah-mudahan jangan. jangan mas. Temennya banyak soalnya. Nah itu dia, jangan mas. Kalau bisa mah, tapi ada orderan ada terus ya mas? Alhamdulillah ada. Kalau misalkan kita dibilang orang usaha ya pasti ada pasang surut. Ya wajar itu mas. Tapi alhamdulillah selama ini masih berjalan dengan lancar. Per hari ini apa yang sedang diproduksi mas? Per hari ini? Per hari ini apa yang diproduksi rasionya? Sudah di packing semua om. Sudah di packing? Ya. Packing gitu ya? Itu salah satu ya?
Total berapa apa yang kerja di sini Mas? Berapa banyak? Sekarang 12 karyawan. 12. Dari hulu sampai hilir. Semuanya. Semua. Dari proses ini sampai packing Sampai packing 12 orang. 12 orang. Banyak, Mas. Banyak, Mas, itu, Mas. ya, teman-teman semua. Iya loh, keren loh kayak gitu loh. Aduh. Makanya saya rasa teman-teman yang punya usaha kayak sampean begini, nggak hanya di bidang rasio aja, Mas. Ada yang di karburator, ada yang di knalpot. Ada banyak. Ya itu kan jadi saluran berkah, Mas, buat teman-teman sekeliling gitu paling enggak kan gitu, Mas. Saya rasa saya cukup sampai di sini dulu, Mas. Nanti lain waktu saya boleh kesini lagi kalau sampean ada risetan. Oh boleh, silahkan kapanpun. Ya, Mas. Saya hari ini mohon maaf nggak ngabarin lebih dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Saya sempat kaget kan. Nggak mandi. Nggak apa-apa, Mas. Emang begitu saya konsepnya, jarang saya ngomong, Mas Dede datang ketemu. Alhamdulillah, kalau enggak ya besok dicoba lagi. Siap. Suwun nggih, Mas nggih. Sukses terus nggih, Sama-sama. Mas. Nggih, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum.